Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kalau di awal-awal perkuliahan kita dulu, kita membahas tentang apa itu studi hukum Islam. Kemudian ada hukum wad'i, ada hukum taklifi dan sebagainya. Saya di sini akan mengulas sedikit supaya teman-teman bisa mengingat kembali, karena ini juga hubungannya dengan materi yang selanjutnya karena saling berhubungan gitu. Pertama, yang namanya studi hukum Islam ini kita belajar dalam mata kuliah ini adalah yang kita pelajari pertama adalah membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari hukum Islam. Kemudian yang selanjutnya juga membahas bagaimana penerapan dari hukum Islam ini begitu. Baik misalkan nanti menghukumi sesuatu hal yang baru yang di zaman Nabi tidak ada seperti itu dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk yang kita pelajari dalam studi hukum Islam. Nah, pada kali ini pembukaan perkuliahan kali ini saya akan mulai dengan urgensi juga dari belajar studi hukum Islam. Seberapa penting kita belajar studi hukum Islam. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah dalam belajar studi hukum Islam ini kita mempelajari hukum Islam secara metodologis. Nah, bagaimana sih metode hukum Islam supaya bisa mengeluarkan atau menghukumi sesuatu hal yang baru yang belum ada di zaman Nabi, yang tadi yang saya sebutkan. Kemudian selanjutnya menelaah bagaimana hukum Islam dikeluarkan dari sumbernya dan diproses secara istihadi. Sumber hukum Islam tentunya kita tahu yang paling utama ada Al-Quran, kemudian ada hadis juga. Nah, bagaimana para mujtahid, para ulama yang memang berkecimpung dalam ilmu fikih ini, beliau-beliau bisa mengeluarkan atau menghukumi suatu hal yang baru didapatkan di zaman sekarang. Nah, itu bagaimana prosesnya? Kenapa misalkan kalau zaman sekarang ini ada ganja, kenapa ganja kok bisa disebut sebagai barang yang haram padahal zaman Nabi tidak ada? Kenapa misalkan lagi zakat kok boleh dengan uang sekarang, zakat fitrah, kalau zaman Nabi kan harus dengan makanan pokok, dengan gandum begitu. Kemudian ada wakaf uang. Nah, biasanya wakaf itu kan wakaf harus ya berbentuk tanah, berbentuk barang-barang. Ini sekarang ada model wakaf uang. Nah, seperti itu. Bagaimana diperbolehkannya? Nah, itu juga menjadi bentuk istihad para ulama yang berkecimpung di dalamnya. Ini adalah bagaimana mengeluarkan hukum dari sumbernya begitu. Kemudian yang terakhir, urgensi yang ketiga adalah bentuk kepatuhan kita sebagai umat Islam dalam mendalami hukum dan ketentuan di dalamnya. Nah, ini kan karena kita umat Islam, tentunya beragama Islam bukan hanya KTP-nya saja, tapi juga mengikuti ketentuan yang ada di dalamnya termasuk hukum-hukumnya. Nah, ini maka kita juga harus bisa memahami hukumnya, kemudian bagaimana proses hukum itu bisa dikeluarkan. Kalau yang tidak tahu, walaupun kita tidak sampai ke level yang mustahid begitu, tidak, tapi paling tidak kita bisa memahami begitu. Nah, selanjutnya ini ada sumber hukum Islam yang disepakati. Nah, sebelum materi ini, jadi ingin saya sampaikan bahwasanya jadi sumber hukum Islam itu ada dua macam. Yang pertama ada yang sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Yang kedua ada sumber hukum Islam yang tidak disepakati oleh para ulama. Yang tidak disepakati para ulama ini tentunya ada beberapa hal yang kita bahas di lain video, lain pembahasan. Nah, ini tentunya ada yang memang ulama satu membolehkan, menyepakati ini jadikan landasan hukum, yang lain ada yang tidak membolehkan. Nah, itu karena memang banyak pandangan para ulama termasuk 4 mazhab imam dalam fikih. Nah, begitu itu juga bisa berpengaruh pada banyaknya macam-macam
hukum Islam yang tidak sepakati, ada yang disepakati begitu. Nah, tapi kalau untuk yang ini, yang di slide ini, tentunya adalah sumber hukum Islam yang memang sudah disepakati oleh para ulama manapun gitu. Apa saja? Ini ada 4. Yang pertama ada Alkitab atau Al-Quran. Ini adalah sumber utama dalam hukum Islam dan menjadi objek dari istinbat hukum. Istinbat itu apa? Istinbat itu mengambil kesimpulan dalam hukum. Contohnya misalkan dalam Al-Quran, waqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. Maka berarti itu sudah berbentuk perintah begitu ya. Kita disuruh untuk mendirikan salat. Gitu. Hukumnya salat wajib, karena diperintahkan. Wa atuz zakah, dan bayar zakat. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Nah, maka itu juga bentuk larangan. Gitu. Kemudian larangan harama alaikumul maitah wadamu walahmul khinzir, misalkan diharamkan untuk kita itu bangkai binatang, kemudian darahnya darahnya hewan, kemudian lahmul khinzir, dagingnya babi. Nah, itu juga berarti berbentuk larangan yang memang sudah jelas muncul dalam Al-Quran begitu. Nah, makanya Al-Quran itu menjadi sumber utama karena sebagai wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, ini ada as-sunnah. As-sunnah ini ya, semua yang diucapkan Nabi kemudian dicontohkan oleh Nabi dalam bentuk perbuatan ataupun ketetapannya Nabi. Maksudnya ketetapan itu ya ketika ada para sahabat yang misalkan berbuat A, Nabi setuju atau tidak, nah itu juga berbentuk ketetapan gitu. Sumber hukum kedua dalam Islam. Nah, ini termasuk sunnah ini kan sifatnya dia di satu sisi dia juga menjelaskan dalam Al-Quran, menjelaskan isi Al-Quran. Contohnya begini, bagaimana praktek sholat yang benar. Nah, kalau tadi kan disebutkan perintah Al-Quran untuk sholat. Nah, tapi bagaimana prakteknya? Prakteknya yang benar ya kita bisa ketahui dari hadis Nabi, dari sunnahnya Nabi, bagaimana Nabi mempraktekkan sholat begitu. Nah, itu jadi istilahnya sunnah ini dia bisa menjelaskan apa yang menjadi hukum di dalam Al-Quran gitu. Yang ketiga, ini ada ijma. Ini hasil istihad atau istidlal jama'i, kemudian jadi rujukan ittiba. Nah, hasil istihad maksudnya adalah hasil dari ikhtiar para ulama yang menjadi mujtahid, orang yang istilahnya memang berkompeten dalam menghukumi sesuatu begitu ya. Tentunya ini ada spesifikasinya. Jadi nggak sembarang orang, misalkan saya mau menghukumi A itu tidak bisa karena spesifikasinya berbeda. Ada macam-macam spesifikasinya. Yang tidak harus paham Al-Quran, harus paham hadis, kemudian harus mampu memiliki kemampuan dalam memahami bahasa Arab. Nah, itu karena Al-Quran, hadis ini juga menggunakan bahasa Arab dan lain sebagainya. Ada macam-macamnya spesifikasinya kalau ingin menjadi mustahid. Nah, istidlal jama'i itu ya berarti ya mencari dalil. Istidlal itu artinya mencari dalil secara jama'i, secara bersama-sama. Artinya ini mustahid ini memang berkelompok ya, secara kelompok orang begitu. Jadi tidak bisa satu orang saja, bukan. Nah, biasanya kalau dalam suatu negara atau suatu kelompok itu sudah ada mustahidnya masing-masing. Kalau di Indonesia sudah ada MUI, nah biasanya mengeluarkan fatwa. Nah, gitu. Kemudian kalau di NU mungkin ada lembaga Bahsul Masail, kalau di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih, nah dan sebagainya. Ini sebagai rujukan untuk ittiba. Ittiba itu ya mengikuti. Nah, supaya kita sebagai orang yang memang tidak punya spesifikasi yang tadi sebagai mustahid itu tetap bisa memahami, oh kenapa ini dilarang, kenapa ini dianjurkan, kenapa diperintah, kenapa fatwa kemarin MUI kita dianjurkan untuk tidak menggunakan produk yang hasil dari Israel atau yang membantu Israel untuk menyerang Gaza misalkan. Nah, kita sebagai orang yang belum berkompeten dalam beristihad seperti itu, kita tapi tetap tahu, oh kenapa kita dilarang ya, karena memang itu
digunakan untuk menyerang sahabat kita atau saudara kita yang ada di Palestina misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada kias. Nah, analogi hukum Islam dengan melihat ilah hukum pada istihad sebelumnya. Nah, yang disebut sebagai kias ini adalah kita menganalogikan sesuatu dengan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Nah, bahasanya seperti itu. Nah, ini langsung saya tunjukkan contohnya praktek dari kias, mengkiaskan. Nah, ini juga biasanya juga dilakukan oleh kelompok mustahid ya. Jadi salah satu ikhtiarnya dalam beristihad itu salah satunya menggunakan praktek kias seperti ini. Nah, ini saya jelaskan arkanul kias. Ini rukun-rukun kias. Harus ada apa saja di dalam kias itu? Pertama adalah al-aslu. Al-aslu ini adalah barang awal yang ingin dikiaskan gitu. Barang yang sudah ada di zaman dulu kemudian ingin menjadi sesuatu yang dikiaskan. Contohnya misalkan gini saja ya. Nah, ini kita ingin melihat hukum ganja. Kita ingin mengkiaskan ganja. Ganja ini kita misalkan belum tahu hukumnya apa, boleh, halal, haram atau mubah atau gimana. Nah, ini kita ganja ini kita kiaskan. Nah, al-far'u ini artinya cabang. Maksudnya cabang di sini adalah suatu hal yang baru di zaman Nabi tidak ada. Kemudian ingin kita kiaskan dengan al-aslu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, suatu barang yang sudah ada lama, nah, dan akan kita kiaskan. Ganja ini ingin kita kiaskan dengan khomer. Ada ilah, tadi sebutkan ada ilah. Ilah ini adalah faktor yang sama antara RO dengan al-aslu. Sesuatu yang ada zaman sekarang kita kiaskan dengan, kita samakan bahasanya. Kita samakan dengan sesuatu yang sudah ada di zaman dulu. Ini dalam hal apanya? Nah, ilah itu ya itu faktornya, atau dalam hal apa ingin kita samakan. Oh, ganja ini dia kita samakan dengan khomer, ini adalah dalam hal memabukkan misalkan. Nah, oh ternyata ganja juga memabukkan. Ini berarti sama dengan sifatnya khomer yang juga memabukkan. Nah, kemudian kita ada rukun yang terakhir ini, ada hukum asal, hukum al-aslunya ini, hukum barang yang sudah ada zaman dulu. Oh, khomer ini haram, maka danati jatul kias atau hasil dari kiasnya itu adalah haramnya ganja karena sifatnya memabukkan. Nah, ini. Jadi urutannya yang pertama ini ada al-far'u atau barang yang ingin kita hukumi, kemudian ada al-ilahnya, ini adalah sifat yang ada di dalam al-far'u ini, kemudian ada al-aslu, ini adalah barang yang ingin kita kiaskan, kita samakan yang sudah ada di zaman dulu. Kemudian kita pahami hukum yang al-aslunya ini khomer haram, maka hasilnya adalah yes, karena sama-sama memabukkan, maka hukumnya ganja tadi menjadi haram. Apa alasannya ya? Karena memabukkan. Kita kiaskan antara ganja dengan khomer. Contoh yang lain ini yang beras. Nah, beras al-far'unya beras. Suatu hal yang ada yang baru ini beras. Ingin kita kiaskan dengan gandum. Dalam hal apa? Dalam hal wajib zakat. Nah, zaman Nabi yang diperintahkan itu adalah bayar zakatnya dengan gandum. Nah, apakah di zaman sekarang berarti harus bayarnya zakatnya dengan gandum? Tidak. Tapi kita perhatikan ada ilahnya, ada faktor yang menyamakannya antara gandum dengan beras. Apa itu? Sama-sama makanan pokok. Nah, beras makanan pokok, gandum juga makanan pokok. Maka kita perhatikan hukum asalnya, wajib zakat dengan makanan pokok. Nah, kita diwajibkan dengan zakat dengan makanan pokok. Ini kan memang perintahnya Nabi itu zakatnya dengan makanan pokok. Kalau di zamannya Nabi memang pakai gandum, nah maka hasil dari pengkiasannya adalah zakat kita diwajibkan untuk orang di Indonesia begitu, itu menggunakan beras karena merupakan makanan pokok. Jadi tidak harus dengan gandum. Jadi di Indonesia boleh bayar zakat dengan
beras. Kenapa ya? Karena keduanya ini punya sifat yang sama. Apa sifatnya? Yaitu adalah makanan pokok dua-duanya gitu. Nah, ini adalah contoh praktek dari kias. Baik, nah sebagai penutup pertemuan yang kali ini, nah ini saya ingin minta teman-teman untuk memberikan satu contoh praktek kias yang lainnya. Caranya gini saja, nanti saya tuliskan di Google Form. Coba cantumkan dulu rukun kiasnya ada apa saja. Yang menjadi al-aslu apa, kemudian yang menjadi al-far'u apa, kemudian ilahnya apa yang menyamakan antara sifat apa yang sama antara al-far'u dengan aslu tadi sebutkan, kemudian hukum asalnya, hukum al-aslunya apa. Kemudian nanti baru ketemu hasil kiasnya. Nah, ini saya berikan tugas, silahkan berikan contoh dari praktek kias yang lainnya selain yang sudah disebutkan tadi ya, selain dua tadi. Baik, itu saja pertemuan kali ini. Kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.